Coba lihat isi dapur kalian hari ini. Kebanyakan dari kita merasa aman-aman saja, karena rak supermarket masih penuh. Tapi jujur saja, harga-harga sudah mulai nggak masuk akal kan? Kita nggak butuh teori konspirasi untuk sadar kalau sistem pangan kita sedang rapuh. Makanya daripada cuma panik di media sosial, ada 5 tanaman yang kalau kalian tanam hari ini bakal jadi tabungan paling berharga saat kondisi makin sulit. Yuk, kita bedah satu-satu kenapa tanaman ini bisa jadi penyelamat hidup kalian. Singkong bukan sekedar tanaman. Dia adalah benteng pertahanan terakhir kalian dalam menghadapi krisis pangan yang ekstrem. Bayangkan sebuah tanaman yang hampir tidak butuh perawatan khusus, tahan banting terhadap serangan hama, dan bisa tumbuh subur di tanah yang paling gersang sekalipun. Singkong ibarat tank di kebun kalian, dia tetap berdiri kokoh saat tanaman lain mungkin sudah layu karena kekurangan air atau cuaca yang tak menentu. Keunggulan utama terletak pada kemudahan cara menanamnya yang hampir mustahil untuk gagal. Kalian cukup memotong batangnya, menancapkannya ke tanah. Lalu kalian bisa meninggalkannya begitu saja tanpa rasa khawatir. Dalam hitungan bulan, cadangan karbohidrat dalam bentuk umbi yang padat, energi akan tersedia di bawah tanah. Siap menjadi penyelamat perut keluarga kapanpun kalian membutuhkannya. Selain umbinya yang mengenyangkan, daun singkong adalah bonus luar biasa yang seringkali terlupakan sebagai sumber nutrisi harian. Hanya dalam sekitar 20 hari setelah ditanam, kalian sudah bisa mulai memetik daun mudanya untuk dijadikan sayuran yang kaya akan protein nabati dan zat besi. Ini memberikan kalian 2 keuntungan sekaligus. Sumber energi dari umbinya dan sumber vitamin dari dedaunannya. Dalam satu tanaman yang sama, memiliki beberapa batang singkong di pojok halaman rumah memberikan rasa aman secara psikologi yang luar biasa di saat harga beras tidak stabil atau distribusi pagan terhambat. Kalian tahu, ada celengan makanan yang terkubur di bawah tanah kalian sendiri. Singkong adalah simbol kemandirian yang paling nyata dan paling murah yang bisa dimiliki oleh setiap rumah tangga hari ini. Jika singkong adalah tank yang perkasa, maka ubi jalar adalah ratu gizi yang bekerja dengan sangat efisien dan cepat. Tanaman ini memiliki siklus panen yang relatif lebih singkat dibandingkan singkong, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil dalam waktu yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ubi jalar sangat kaya akan vitamin A, serat, dan antioksidan yang sangat krusial untuk menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh di masa krisis. Tanaman ini juga sangat luar biasa karena sifatnya yang merambat dan menutupi permukaan tanah dengan sangat rapat. Daunnya yang rimbun berfungsi sebagai mulsa alami yang menjaga kelembaban tanah dan secara efektif menekan pertumbuhan rumput liar atau gulma. Jadi, selain memberi kalian makanan yang lezat dan bergizi, ubi jalar juga bekerja secara otomatis untuk merawat kualitas tanah di kebun kalian agar tetap produktif. Salah satu alasan mengapa ubi jalar wajib ada adalah kemudahannya untuk ditanam di lahan yang sangat terbatas atau bahkan tanpa lahan sama sekali. Kalian bisa menanamnya di dalam karung bekas, ember dan polybag yang disusun di teras atau balkon rumah. Saat waktu panen tiba, kalian tidak perlu bersusah payah mencangkul dalam-dalam. Cukup bongkar karungnya dan umbi-umbi manis yang menggiurkan akan bermunculan dari balik tanah. Ubi jalar juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengolahan. Mulai dari direbus sebagai pengganti nasi hingga dijadikan tepung untuk stok jangka panjang. Dengan menanam ubi jalar, kalian sedang membangun sistem ketahanan pangan yang cerdas, praktis, dan sangat padat nutrisi. Ini adalah solusi sempurna bagi masyarakat perkotaan yang ingin memulai belajar mandiri pangan dengan cara yang paling efektif dan memuaskan. Jagung adalah pahlawan sejati bagi kalian yang tinggal di wilayah dengan curah hujan rendah atau suhu udara yang cenderung panas. Tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa
terhadap cuaca tarik dan tidak membutuhkan air sebanyak tanaman padi. Menanam jagung berarti kalian sedang membangun gudang karbohidrat yang tangguh, yang tetap bisa produksi meski matahari bersinar sangat menyengat sepanjang hari di lahan kalian. Selain sebagai sumber pangan pokok yang mengenyangkan, jagung juga sangat multifungsi untuk mendukung ekosistem kebun mandiri. Batang dan daunnya yang sudah kering bisa diolah menjadi pakan ternak berkualitas tinggi atau dijadikan mulsa untuk melindungi kesuburan tanah. Dengan struktur akarnya yang kuat, jagung membantu menjaga struktur tanah agar tetap stabil, menjadinya pilihan tanaman yang sangat andal untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga di masa sulit. Keunggulan lain dari jagung adalah kemampuannya untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama setelah dikeringkan. Kalian bisa menggantung tongkol-tongkol jagung di langit-langit dapur, menyimpannya di lubang tanpa takut busuk dengan cepat. Ini adalah cara tradisional namun sangat efektif untuk membangun stok cadangan makanan darurat yang bisa digunakan kapan saja. Saat pasokan pangan di pasar sedang terganggu, harga melonjak drastis. Selain itu, jagung sangat cocok ditanam dengan tumpang sari, di mana kalian bisa menanam kacang-kacangan di sela-sela barisannya. Tanaman kacang akan merambat pada batang jagung dan memberikan nutrisi tambahan berupa nitrogen ke dalam tanah secara alami. Dengan cara ini, kalian tidak hanya mendapatkan hasil panen yang beragam, tetapi menciptakan kebun yang lebih mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia yang mahal. Pisang adalah tanaman sekali tanam panen selamanya yang wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga sebagai pabrik kalori mandiri. Satu pohon pisang yang kalian tanam akan terus beranak pinak melalui tunas-tunas baru yang muncul di sekeliling induknya secara otomatis. Ini artinya kalian hanya perlu melakukan investasi tenaga satu kali untuk mendapatkan aliran sumber energi yang tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun di halaman belakang rumah kalian. Keajaiban lain dari pohon pisang, kemampuannya menyimpan cadangan air yang sangat besar di dalam batangnya yang berlapis. Di musim kemarau yang panjang, saat tanaman lain mulai layu, pohon pisang biasanya tetap bertahan dan bahkan bisa menjadi sumber kelembaban bagi tanaman kecil di sekitarnya. Dengan buah yang kaya akan potasium dan energi instan, pisang adalah cemilan penyelamat yang paling sehat dan paling mudah didapatkan langsung dari alam tanpa biaya. Hampir seluruh bagian dari pohon pisang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup, bukan hanya buahnya saja. Jantung pisang bisa dimasak menjadi sayuran lezat yang kaya serat, sementara daunnya bisa digunakan sebagai pembungkus makanan alami yang higienis. Bahkan batang pisang yang sudah tidak produktif bisa dicacah untuk menjadi bahan kompos organik yang luar biasa subur. Atau dalam kondisi darurat ekstrem, bagian dalamnya bisa diolah menjadi sumber pangan tambahan. Memiliki pohon pisang berarti kalian memiliki sistem logistik pangan yang lengkap di satu tempat. Bayangkan kemudahan memetik buah matang langsung dari pohonnya saat kalian merasa lapar atau membutuhkan asupan energi ekstra untuk bekerja. Pisang memberikan rasa tenang karena dia adalah tanaman yang sangat produktif dengan resiko kegagalan yang sangat rendah, menjadikannya pilar utama dalam strategi ketahanan pangan mandiri di setiap rumah. Kacang tanah adalah tanaman ajaib yang bekerja 2 kali lipat untuk kalian, menyediakan sumber protein nabati yang padat energi dan sekaligus menyuburkan tanah di kebun kalian. Berbeda dengan tanah lain yang menghabiskan nutrisi tanah, kacang tanah justru memiliki bintil akar yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan mengembalikannya ke dalam tanah. Menanam kacang tanah berarti kalian sedang melakukan investasi ganda, yakni mendapatkan makanan bergizi tinggi sekaligus memperbaiki kualitas lahan secara alami. Kacang tanah sangat kaya akan lemak sehat dan protein yang sangat krusial untuk menjaga stamina dan kekuatan fisik di masa sulit.
Tanaman ini relatif mudah dirawat karena tumbuh merambat di bawah permukaan tanah, terlindung dari banyak gangguan hama daun yang umum. Dengan menanam kacang tanah, kalian memastikan bahwa tanah di halaman rumah kalian tetap kaya unsur hara, sehingga tanaman lain yang ditanam setelahnya akan tumbuh lebih jauh, lebih subur, dan produktif. Hasil panen kacang tanah memiliki keunggulan luar biasa dalam hal penyimpanan, jangka panjang karena kulitnya yang keras, bertindak sebagai pelindung alami. Kalian bisa menyimpan kacang tanah yang sudah dikeringkan selama berbulan-bulan di dalam wadah kedap udara tanpa kehilangan nilai gizinya. Ini menjadikannya salah satu cadangan logistik pangan terbaik yang bisa kalian miliki, yang siap diolah menjadi cemilan bergizi atau bahan tambahan masakan kapan saja dibutuhkan saat stok makanan lain menipis. Selain itu, seluruh bagian tanaman kacang tanah tidak ada yang terbuang sia-sia. Sisa batang dan daunnya merupakan bahan kompos yang sangat berkualitas tinggi untuk menyuburkan tanaman sayuran lainnya. Menanam kacang tanah mengajarkan kita tentang siklus kehidupan yang berkelanjutan di dalam kebun mandiri. Dengan sedikit kesabaran menunggu masa panen, kalian akan dihadiahi dengan sumber energi yang melimpah dan lahan yang semakin sehat untuk generasi penanam berikutnya di masa depan. Membangun ketahanan pangan bukan soal luas lahan, melainkan keberanian mulai dari satu pot di sudut rumah. Setiap benih yang tumbuh adalah simbol kemandirian kalian di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan menanam sendiri, kalian tidak hanya menyiapkan makanan tetapi juga menanam rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di masa depan, ketenangan pikiran dimiliki oleh mereka yang memiliki kebun sendiri, sekecil apapun itu. Bayangkan kebanggaan menyajikan hasil panen segar tanpa cemas akan lonjakan harga di pasar. Mari jadikan halaman rumah sebagai banteng pertahanan terakhir. Mulai menanam hari ini demi masa depan yang lebih bertaulat dan mandiri. Video ini murni dibuat untuk berbagi ide dan edukasi seputar kemandirian pangan ya. Setiap hasil tanam berbeda-beda, tergantung pada kondisi, tanah, cuaca, dan cara perawatan di daerah masing-masing. Keputusan untuk memulai menanam atau untuk mengubah lahan sepenuhnya ada di tangan kamu. Tetap melakukan riset mandiri, pahami karakteristik lahanmu, dan sesuai dengan kebutuhan, serta kondisi pribadi kamu. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus belajar mandiri bareng-bareng di sini. Saya ingin dengar dari kalian. Dari 5 tanaman tadi, mana yang sudah ada di halaman rumah? Atau paling ingin kalian tanam duluan? Tulis di kolom komentar ya. Karena satu tips kecil dari kalian mungkin bisa membantu orang lain yang baru mau mulai berkebun. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Karena persiapan terbaik adalah persiapan yang dilakukan bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.